Baik ya, terima kasih. Kita akan coba memberikan sebuah pengantar dahulu tentang praktikum air susu sapi, di mana praktikum ini untuk menguji apakah memang ada ya komposisi karbohidrat atau polisakarida, kemudian lipid dan juga protein dalam air susu. Nah, kan gitu. Nah, kenapa kok kita pilihnya air susu? Nah, karena kan adik-adik pasti ya tahu bahwa air susu ini adalah salah satu sebuah bahan nutrisi makanan yang kompleks. Nah, yang di situ tidak hanya polisakarida, tidak hanya protein, tidak hanya lipid, ya, tapi juga makro dan mikro mineral yang ada itu juga terhimpun pada air susu. Nah, sehingga ini kenapa praktikumnya pada bagian terakhir itu akan menguji ya air susu itu ada tidak kandungan dari karbohidrat polisakarida ya, kemudian lemak ya, dan selanjutnya adalah protein di dalam air susu. Untuk video praktikumnya nunggu ya, masih diindenkan bahan praktikumnya. Nah, jadi kalau misalkan ini secara offline deh ya, praktikum lemak susu ini yang pertama ya, untuk mengetahui lemak susu ya. Jadi adik-adik perlu untuk memasukkan 2 mili air susu ke dalam sebuah tabung reaksi ya. Jadi 2 mili. Kemudian diberikan 2 tetes NaOH 10%. Ya, kemudian 2 mili kloroform. Nah, kemudian yang ini tanpa diberikan NaOH 10%. Ya, jadi tabung reaksi yang satunya tanpa diberikan NaOH 10%. Ya, jadi hanya 2 mili air susu dan 2 mili kloroform. Nah, adik-adik tahu tidak kenapa larutan kloroform yang kita gunakan ya untuk mengetahui atau untuk mengekstrak lemak dari susu? Ada yang tahu? Ada atau pernah membaca sebuah bahan bacaan kimia sebelumnya barangkali? Kenapa kloroform yang digunakan? Ya, atau tidak hanya kloroform sebenarnya, bisa menggunakan ether, itu juga bisa. Ya. Nah, tapi kenapa harus kloroform yang digunakan? Ada yang tahu? Karena lemak itu larut dalam pelarut nonpolar. Nah, lemak itu dapat larut pada larutan nonpolar. Nah, itu dia. Itu dulu pelajaran kimia ya. Nah, jadi prinsipnya itu. Nah, itulah kenapa juga ya adik-adik kalau membaca sebuah skripsi itu ekstrak gitu ya. Ekstrak dedaunan kan gitu ya. Nah, larutan yang digunakan untuk mengekstrak itu adalah kloroform atau ether. Nah, entah kloroform, entah ether kan gitu ya. Itu yang digunakan untuk ekstrak. Karena itu adalah pelarut nonpolar kloroform dan ether. Sehingga maksudnya untuk mengekstrak dedaunan ya, itu biar mengambil raw material dari daun itu. Nah, sehingga terpisahlah ya material daun itu ya dengan bahan-bahan metabolitnya seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin dan sebagainya. Sehingga itu nanti akan tertarik ya, terpisahkan, terekstrak kan gitu. Nah, maksudnya itu kenapa menggunakan pelarut nonpolar ya, yaitu kloroform dan ether contohnya. Nah, pun dengan lemak pun juga sama ya. Nah, oleh karena itu lemak ini dapat hilang ya kadarnya itu kalau terkena kloroform. Adik-adik mungkin ini ya tahu apabila ada minyak goreng ya di tangan ya toh. Nah, itu kan licin sekali, nggak bisa dihilangkan kan. Nah, cara menghilangkannya gimana? Nah, mesti adik-adik kan cari thinner kan, thinnernya cat itu ya. Nah, atau kalau tidak thinner itu cari apa ya? Kalau alkohol itu tidak seberapa, masih belum cukup.
ya setidaknya thinner ya. Nah, itu kan untuk membersihkan sehingga lengket-lengketnya dari minyak itu akan hilang, ya, akan luruh. Nah, karena lemak itu dapat dihilangkan oleh pelarut nonpolar. Dalam hal ini diperankan oleh klorofom. Nah, ini tujuannya gitu ya. Lemak kenapa menggunakan klorofom? Iya, karena pelarut nonpolar. Dan dia nanti akan membantu memisahkan lemak dari cairan dari air susu. Nah, sehingga nanti susu tampak pecah nanti. Nah, ya. Jadi endapannya ada di bawah, sementara yang atas itu cenderung lebih bening. Nah, itu nanti hasilnya. Ya, ketika dilarutkan. Nah, kemudian uji biuret. Ya, 2 mili susu ditambah 1 mili larutan biuret, kemudian satunya ya Aquades ditambah larutan biuret. Nah, apa sebenarnya fungsi larutan biuret ini? Atau masih ingat biuret itu apa? Untuk uji protein, Dok. Untuk uji protein, oke ya. Apa ya biuret itu beda loh ya dengan buret ya. Masih ingat ya buret itu yang kayak apa ya? Yang bisa diputer itu loh ya ujungnya ya, sehingga netes. Dulu itu kalau ada di kimia itu praktikum apa ya? Titrasi ya, kalau nggak salah ya. Mungkin masih ingat di SMA-nya dulu praktikum titrasi mungkin ya. Titrasi asam basa itu loh. Nah, jadi biuret ini untuk uji protein. Apa gambaran yang tampak apabila susu itu memang mengandung protein? Akan seperti apa deh air susu pada tabung reaksi ini perubahannya? Warna ungu. Keunguan ya, biru keunguan. Ya, itu kalau misalkan mengindikasikan adanya protein ya. Nah, kemudian uji Fehling. Nah, ini ya. Ada Fehling A dan Fehling B kan gitu. Nah, ini air susu ya, ditambah Fehling A dan B, satunya Aquades ya, ditambah Fehling A dan Fehling B. Untuk uji apa larutan Fehling ini? Uji karbohidrat, Dok. Iya jelas. Ya, betul. Untuk uji karbohidrat. Ya, untuk uji karbohidrat di situ. Ya, Fehling A dan Fehling B. Apa yang tampak pada uji Fehling ketika dia air susunya mengandung karbohidrat? Berwarna merah bata. Merah bata ya, atau kecoklatan. Nah, gitu ya. Nah, itu apabila ditetesi larutan Fehling A, Fehling B. Ya. Nah, rasanya sudah paham ya adik-adik ya. Atau dulu itu ada larutan apa ya? Benedik. Nah, ya larutan benedik itu yang ketika ditetesi pada nasi, ya nasinya berubah menjadi warna kecoklatan kan gitu ya. Oh, itu biologi lawas itu, biologi saat SMP malahan. Saya masih ingat itu. Ya. Nah, ini dia ekstraksi lemak ya, karena lemak ini larut ya ke dalam pelarut nonpolar. Ya, di sini digunakanlah ether. Ini baunya memang menyelengat, deh, baik klorofom maupun ether. Sehingga klorofom dan ether ini juga digunakan sebagai anestesi inhalasi. Ya, karena dia masuk golongan ini halotan ya, halotan. Jadi anestesi inhalasi yang didekatkan ke hidung itu bukan nebulizer ya. Kalau nebulizer kan isinya kan oksigen dan obat kan gitu. Tapi kalau anestesi inhalasi kan obat biusnya itu dimasukkan melalui hidung ya. Jadi biar dihirup inhalasi inhaler. Ya, nah itu menggunakan ether dan klorofom. Nah, masalahnya ether dan klorofom itu ternyata juga apa ya sifatnya itu toksik terhadap saluran nafas ya sehingga menyebabkan apa ya panas ya terbakar dan sebagainya. Adik-adik mungkin kalau misalkan pernah menghirup apa ininya Stipo ya tindernya Stipo atau tinder sendiri tindernya cat itu mungkin sangat ini ya menyengat ya pada hidung ya ketika dibau. Nah itu ya kenapa klorofom dan ether itu dia itu sangat tajam baunya ya dan dia itu ternyata digunakan sebagai pelarut polar non polarnya dan apa namanya ini nanti kalau ada di penelitian ya terus memakai hewan coba tikus atau mencit kemudian
pada akhir penelitian membunuh tikus dan micit itu kalau menggunakan anestesi itu mesti menggunakan ini kloroform atau ether. Atau jangankan gitu, kalau adik lihat film FTV ya, ada peristiwa perampokan itu, terus ambil sapu tangan, nah itu kan ditetesi sesuatu terus dipekepkan ke hidung. Nah itu pakai kloroform ether ini yang menyengat, sehingga membuat orang yang dipekap ini tidak sadarkan diri. Ya. Nah itu kalau dalam bidang kimiawi ini digunakan sebagai pelarut non polar. Nah kalau di penelitian juga bisa digunakan sebagai bahan untuk ekstraksi. Ya. Nah, dimasrasi kemudian diekstraksi di situ. Nah, lemak dalam susu ini berupa butir-butiran kecil nantinya ya, karena susu itu adalah bisa bersifat emulsi ya, bisa bersifat larutan. Nah, kapan dia sebut larutan? Dia larutan karena karena di situ ada makromineral, mikromineral ya, protein kasein itu yang larut di dalam air susu. Kapan dia disebut emulsi? Emulsi ketika dia oil in water atau water in oil. Ya, karena lemak bisa bercampur dengan air di situ. Nah, ini hanya pada susu. Ya, lemak bisa bercampur dengan air sehingga dia disebut dengan emulsi. Nah, ini kalau misalkan susu itu diberikan kloroform atau ether sebagai pelarut nonpolar, maka dia bisa memecah susu itu. Sehingga yang saya sebutkan tadi, bahwa endapan itu ada di bawah, sementara yang bagian atas itu adalah air susunya, bening-bening. Ya. Nah, emulsi minyak di dalam air ya bisa memecah itu ketika diberikan kloroform ether. Oke, nah kemudian butir-butir tersebut ya memiliki selaput protein memang ya, karena protein susu terbesar itu adalah protein kasein ya, casein. Nah, itu adalah protein susu terbesar. Nah, dan ada protein laktosa namanya. Yang ini ada beberapa orang itu yang kalau minum susu, kenapa dia bisa diare? Ya, karena dia memiliki laktos intolerance. Ya, jadi dia tidak dapat mengabsorpsi laktosa usus halusnya ya, sehingga dia mengalami laktos intolerance ya, sehingga akhirnya ya berujung pada diare ya. Kemudian jika susu dikocok dengan kloroform, lemak tidak larut di dalam kloroform ya. Nah, sehingga lemak akan terpisah dari airnya ya, sehingga minyak akan terpisah dari air. Nah, penambahan sedikit alkali NaOH ya, ini akan mengakibatkan selaput protein rusak. Nah, sehingga lemak dalam susu dapat diekstraksi dengan kloroform. Ya, jadi dengan penambahan NaOH ini ya, ini dapat merusak protein ya, alkohol. Ya, NaOH ini kan aldehid ya, OH- ya, Na+. Nah, sehingga dapat merusak protein ya, selaput protein, kemudian lemak dapat berikatan dengan kloroform ya, sehingga yang tampak itu tadi ya, butir-butiran itu tadi. Kemudian uji Fehling ya, karbohidrat ya, ini untuk mengetahui kadar gula ya di dalam air susu. Nah, tentu gula produksi nanti meliputi semua jenis monosakarida. Nah, dan beberapa disakarida seperti laktosa dan maltosa. Nah, ini dia ya, laktosa. Ya, disakarida yang nanti selain protein kasein ya. Nah, yang nanti sangat utama di dalam air susu ya. Nah, kemudian reaksi Fehling ini mengandung ya tembaga sulfat ya, kemudian natrium karbonat, kemudian natrium sitrat. Nah, ini adalah susunan. Apa sih larutan Fehling itu? Nah, larutan Fehling itu komposisinya adalah ini ya. Nah, ya, suprum sulfat ya, kemudian natrium karbonat sama natrium sitrat ya, atau sodium sitrat. Nah, ini komposisi dari Fehling. Dan prinsipnya percobaan adalah gula yang mengandung gugus aldehid ya, atau keton bebas ya, akan mereduksi ion Cu. Nah, sehingga nanti ion Cu inilah yang akan berubah warna merah bata. Ya, warna tembaga ini akan berubah menjadi warna merah bata karena dia sudah dilepaskan ya oleh oleh aldehid ya, yang dia berikatan dengan sulfat ya, sulfida. Nah, sehingga nanti suasananya menjadi alkali. Nah, yang tampak adalah larutan susu tersebut ya,
akan menjadi merah bata karena dia mengindikasikan ada karbohidrat ya. Dan uji Biuret-nya, metode Biuret ini menentukan kadar protein ya, dia mengandung CuSO4 dan NaOH ya. Jadi apa sih kandungan dari Biuret? Nah, Biuret itu komposisinya adalah tembaga sulfat dan natrium hidroksida ya 10%. Ya, prinsipnya adalah NaOH ya. Nah, nanti Cu12 ya akan membentuk ikatan kompleks dengan peptida ya, yaitu ya CONH ini ya, gugus amina dan karboksil. Ya, ini nanti akan berikatan dengan Cu12. Nah, sehingga nanti warna ungu ini karena ditimbulkan oleh adanya ikatan kompleks antara tembaga sulfat dengan gugus amina dan karboksil ini. Nah, itulah kenapa yang nanti akan menjadi penanda warna pada susu yang mengandung protein. Sehingga nanti ketika ujian adik-adik bisa jadi ada pertanyaan gini ya. Perubahan yang tampak pada susu yang mengandung protein adalah nah ABCD ya. Warnanya apa saja? Ya jawabannya adalah warna ungu atau bisa jadi biru keunguan ya. Tapi kalau ada pilihan biru keunguan dan ungu, jawabannya ungu ya. Wah, masalahnya sebenarnya juga tidak bisa disalahkan adik-adik jawab biru keunguan ya. Karena ini hanya kualitatif. Kalau kita ingin kuantitatif ya kita spektrofotometri. Nah, ya sebenarnya tidak bisa disalahkan. Nah, oleh karena itu ya adik-adik pegang saja teorinya bahwa ketika susu itu mengandung protein dan diberikan Biuret sebagai marker, nah maka susu itu akan berubah menjadi warna ungu. Kalau ditetesi Veiling, maka susu itu berubah menjadi kecoklatan atau merah bata kan gitu ya, karena ikatan antara Cu ya 12 ya karena warna dari Cu12 ya merah bata. Tapi kalau pada protein Cu12 akan berikatan dengan karboksil dan amina sehingga warnanya ungu kan gitu. Nah ya, lain halnya dengan uji lemak ya, dia akan membentuk endapan pada susunya ya. Oke ya, mungkin ini yang coba saya berikan gambarnya ya. Gambar untuk apa namanya? Perubahan warna yang terjadi. Ya, ini adalah sahabat saya akan browsingkan ya. Nah, ini ya ada beberapa gambaran yang tampak ketika susu itu mendapat pengujian.
Ya, yang pertama ini adalah uji Biuret. Ya, melihat adanya kandungan protein di dalam susu. Di mana jika itu positif, maka susu itu akan tampak berwarna keunguan. Ya, tapi kalau yang negatif, dia tidak membentuk warna ungu. Ya. Nah, jadi warna ungu ini memang sangat spesifik untuk uji Biuret ya pada protein susu. Nah, tapi ini nggak bening seperti ini ya. Ini adalah apa namanya makanan yang lain ini ya. Saya nggak nemu gambarnya. Nah, tapi yang jelas warnanya jelas ungu dan itu pekat. Ya, jadi tidak bening transparan seperti ini. Nah, ya itu untuk uji Biuret. Nah, kemudian ini adalah susu ya yang mengandung lemak. Ya, jadi nah, di mana di sini tampak ya di sini adalah susu ya padatannya ya. Kemudian yang di atasnya ini adalah airnya yang terpisah ya dari lemaknya. Nah, karena lemak ini berhasil dipisahkan ya oleh bantuan NaOH tadi yang merusak selaput protein. Nah, sehingga klorofom dapat memisahkan antara minyak dengan airnya ya. Ini air susunya ya. Ini adalah endapan susunya. Nah, ya ini adalah menandakan bahwa susu tersebut mengandung lemak. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir, nah yang ini ya. Yang ini adalah yang mengandung karbohidrat ya ketika diuji Fehling. Ya. Jadi susu tersebut apabila dia mengandung karbohidrat polisakarida maka gambarnya adalah berwarna merah bata ya atau kecoklatan seperti ini. Oke, ya jadi itu gambarannya ya. Ketika adik-adik nanti ya melihat video praktikum susu ya, tapi kita semoga ya nanti kalau sudah memang offline ya adik-adik bisa mengejar praktikum ini secara mandiri ya. Kita bisa barengkan praktikumnya dengan praktikum fisiologi. Ya, ya semoga sudah selesai ya. Oke, ada yang tanyakan? Dok, izin bertanya. Ya. Gimana? Berarti kalau dalam pengujiannya itu bisa menggunakan susu apa saja gitu ya dok? Maksudnya kayak susu kemasan ataupun susu murni gitu bisa ya dok? Bisa, boleh. Boleh bisa menggunakan susu apapun ya. Susu murni itu boleh. Bahkan kalau adik-adik mau ya menguji susu yang sudah ada di supermarket gitu, ya kan bisa menguji. Jangan-jangan nggak ada kadar proteinnya. Jangan-jangan nggak ada kadar lemaknya. Nah, itu kan menjadi sebuah apa namanya? Sebuah pembuktian untuk adik-adik membuktikan benar nggak ini susunya mengandung lemak, mengandung protein, mengandung karbohidrat seperti ada pada labelnya kan gitu ya. Nah, bisa adik-adik ya, tapi nggak bisa untuk mengecek ini susunya susu apa, nggak bisa ya. Saya rasa kita semuanya sama ya, sama-sama anak sapi kan gitu ya. Kita kan minumnya kan minum susu sapi ya. Jadi kita ya sama punya punya hubungan persaudaraan dengan pedet ya. Saudara sepersusuan dengan pedet kan gitu ya. Ya, jadi bisa untuk mengetahui ada nggak ya di dalam kemasan susu kaleng ya ini kadar protein, kadar karbohidrat, kadar lemaknya. Nah itu silakan diuji pakai itu ya. Ini adalah uji yang paling sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Ya tapi kalau untuk ngecek susu mana ini nggak bisa ya. Apalagi susu brand itu nggak jelas itu ya. Namanya beruang, logonya logo naga, susunya susu sapi. Ya, oke. Ya bisa susu apapun ya. Sapi, susu kambing. Pernah minum susu kambing? Kambing etawa mungkin atau kambing bur, sanen gitu. Kan itu bisa diambil susunya ya. Nah, dok. Nah, dok. Bagaimana perbandingannya dengan minum susu sapi? Yang murni loh ya maksudnya. Kalau kambing itu kayak bear brand sih, Dok. Persis. Bener. Rasanya itu menurut saya ya kalau misalkan interpretasi appetite saya itu adalah gurih rasanya. Ya, jadi nggak berasa tawar ya, tapi dia itu terasa lebih kental. Nah, sehingga kalau kita telan itu rasanya ya, kalau saya istilahnya ya gurih kan gitu ya. Tapi kalau gurih menurut saya kalian kan krenyes-krenyes gitu ya, enggak ya. Bukan berarti kalau kita menelan susu terus krenyes gitu enggak. Menurut saya gurihnya itu karena kita kalau menelan itu rasanya ya agak apa namanya ya
ya lebih inilah apa namanya ya lebih padat lah dibanding susu sapi ya. Tapi nanti nggak tahu interpretasi kalian mungkin beda. Di samping bau ya rasanya bau itu semuanya bau susu ya seperti itu ya. Susu kambing pun sebenarnya juga nggak terlalu bau ya. Karena ternyata beda, tidak seperengus bau badannya kalau susu kambing itu. Ya, kecuali kalau memang penyimpanan susu itu terbuka ya pasti akan menyerap bau karena susu itu adalah menyerap bau ternyata secara secara komposisi kualitas makanan dan minuman susu itu dapat menyerap bau di sekitarnya sehingga oleh karena itu pemerah susu sapi itu kan tidak boleh merokok ya biar tidak menyerap asap dari rokok. Susu itu tidak terkontaminan dengan rokok karena makanan atau minuman yang kita makan itu tidak hanya banyak ya, tapi kan juga harus bergizi. Nah, bergizi itu kan nggak boleh berpenyakit dan harus hygiene kan gitu ya. Nah, asuh prinsipnya ya aman, sehat, utuh dan halal kan gitu. Nah, itu yang menjadi kaidah. Oleh karena itu waspada juga ya dengan susu yang terbuka. Jadi kalian harus menutup kaleng-kalengnya itu ya. Kalau masuk kulkas ya ditutup rapat. Jangan sampai terbuka karena mudah basi juga kalau misalkan dia terbuka suasananya atau terkontaminasi dengan lingkungan yang di sekitar. Ya. Karena susu ini memang tempatnya kuman untuk bertumbuh ya berkembang biak ya susu itu cepatnya. Susu juga menyerap aroma dari lingkungan sekitar ya. Nah, itu yang harus dihindari. Oke, ya. Menyimpan susu di dalam kulkas itu tertutup rapat ya, jangan ada celah atau kalau misalkan kotaknya sudah gembung gitu misalkannya ada beli susu full cream yang kotakan itu ya 1 liter 900 mili itu harus tertutup rapat. Kalau sudah mulai gembung ya terus dicium kok sudah kecut, nah itu segera dibuang ya. Karena sudah tidak layak konsumsi ya. Karena itu sudah pasti ada bakteri anaerob di situ. Nah, anaerob kan bakteri yang tumbuh tanpa membutuhkan oksigen ya, tanpa membutuhkan situasi terbuka. Kan dia kan bisa berkembang dengan situasi yang tertutup. Nah, dia tumbuhnya dari mana? Ya awalnya tetap dari yang terbuka. Nah, makanya kita setelah minum susu itu ya harus benar-benar ya habis menuangkan botolnya itu ya harus segera ditutup ya, jangan dibiarkan menganga ya karena nanti bakteri itu bisa 1 ekor bakteri aja ya itu bisa berkembang biak ya dengan cepat selama 24 jam masa inkubasi. Nah, itu nanti adik-adik harus ketahui itu ya di mikrobiologi. Oke, ada yang lain? Izin bertanya, Dok. Ya. Kalau misal susu segar itu direbus dulu apa tidak, Dok? Ya. Sebaiknya bagi yang tidak istilahnya tidak tawar itu ya artinya gini, dia itu nggak bisa kalau nggak matang ya direbus. Ya artinya semua serba matang. Cuma kalau diminum langsung seger itu boleh ya. Tapi kalau saya rebus karena saya nggak bisa minum susu segar ya, langsung diare saya. Jadi harus saya rebus dulu ya sampai di permukaan susunya itu ada selaput-selaputnya itu ya. Itu lemak terbang. Wah, ya. Atau istilahnya itu skim susu. Nah, itu yang harus direbus dulu baru saya bisa minum. Kalau masih seger itu saya bisa diare 3 hari 3 malam. Ya. Kemudian adik-adik juga harus ketahui bahwa susu segar ya itu memang penyimpanan ya itu disarankan pada suhu yang dingin ya untuk memperlama masa simpan. Jadi tidak bisa di suhu ruangan atau dipanaskan. Kalau dipanaskan ya sekalian direbus. Ya, maksudnya demikian ya. Oke. Selama ini kalau adik ya minum yang dari kalengan itu susu enggak? Ayo, pertanyaan nih sejak dulu. Sama, seperti saya juga sama. Dulu itu menganggapnya itu susu kalengan itu ya. Cap Nona, Indomilk, ya. Apalagi ya yang kalengan itu ya. Saya kiranya susu. Ya, ternyata itu adalah
ya creamer, ya. Nah, atau ya bukan susu yang asli sebenarnya, susunya sedikit, ya kebanyakan gula, atau istilahnya SKM, bukan sarjana kesehatan masyarakat ya, tapi susu kental manis. Ya, jadi susunya sedikit, banyaknya adalah gula kan gitu. Nah, ya jadi itu ya creamer sebenarnya ya. Susu ya yang diminum itu ya susu-susu yang kardusan itu ya. Atau susu yang dibuat bubuk ya. Nah, itu whey ya. Nah, atau susu-susu pasteurisasi ya yang dia itu dipanaskan ya, nggak terima dipanaskan, dipanaskan ya karena panas banget atau dengan tekanan yang tinggi. Nah, sehingga tujuannya untuk mematikan bakteri-bakteri patogennya, jadi dipasteurisasi istilahnya. Nah, itu adalah susu yang ada dikonsumsi yang pada supermarket ya, yang telah dipasteurisasi. Oke. Gitu, ada lagi? Ada nggak bisa minum susu? Dok, kalau misal direbus itu apa enggak merusak kadar proteinnya, Dok? Oh iya. Ya, protein itu pasti akan rusak ketika dengan suhu yang ekstrim ya. Tapi jangan salah, ada protein kasein di situ yang nggak bisa rusak. Nah, makanya itu yang utama. Jadi nggak apa-apa, nggak bisa mendenaturasi protein yang utama, tenang saja. Ya, mungkin protein-protein tersier yang akan denaturasi, ya. Tapi protein yang dengan ikatan primer, ya, yang dia diikatkan oleh kemarin ya, ikatan kovalen, ya. Nah, itu yang nggak rusak. Nah, tenang saja, tidak akan mengurangi kualitas susu tersebut, ya, masih bisa dikonsumsi. Ya, it's okay. Ya, nggak akan rusak karena sebagian besar susu itu komponennya adalah protein primer, ikatan primer. Ya, bukan ikatan tersier, sekunder, ya. Ikatan primer. Jelas tujuannya malah bagus kalau dipanaskan. Ya, malah membantu pada saat dicerna. Nah, tapi kan ada itu tadi yang nggak bisa dicerna, yang nggak bisa minum susu segar mentah, ya, dari sumbernya, ya toh. Nah, dia mesti langsung diare, iya, karena kan molekulnya masih besar ya, laktosa itu. Nah, apalagi kasein, molekulnya besar karena nggak dimasak, sehingga nggak bisa diabsorpsi, sehingga usus ya langsung ya berontak dia, langsung dikirimkan ke usus besar, jadinya ya diare. Ya, itu. Ya, semoga ya adik-adik bisa sedikit tercerahkan ya. Ya, jadi yang selama ini minum susu kalengan ya segera dikurangi karena itu bukan susu ya. Susu sebenarnya itu adalah kalau nggak susu bubuk ya atau ya susu yang ada di kardusan 900 mili itu ya, itu baru susu ya. Nah, atau Milo yang coklat dan sebagainya yaitu dikasih perisa rasa ya, penambah rasa. Susu coklat, rasa vanila, full cream ya. Ada yang rasa stroberi, ada yang koko pandan ya, itu aneka ragam perisa rasa ya. Ada lagi yang tanyakan? Izin tanya, Dok. Gimana Ustadz Amin? Gini, Dok, kan kok susu kuda rasanya kecut ya, Dok? Kuda apa dulu ini? Kuda liar kah? Iya, Dok. Mahal lagi, iya. Dok. Betul. Betul. Iya. Secara ya ini ya, secara umum ya, susu kuda itu memang cenderung lebih, istilah kita itu lebih kecut atau lebih anyir rasanya ya. Nah, kamu harus ingat bahwa kuda itu dia adalah organisme nitrogen waste ya, karena sampah nitrogennya banyak. Nah, kencingnya aja pusingnya minta ampun kan gitu. Nah, ternyata produk metabolisme nitrogen kuda ini juga mempengaruhi kualitas susu. Nah, sehingga itulah kenapa kadar protein susu dari kuda ini luar biasa banyak ya, apalagi nitrogennya ada di situ. Nah, tentu ya itu tadi ya, cenderung lebih kecut ya, nggak seger gurih seperti susu sapi atau kambing.
dan juga masa tahan lamanya ini tidak selama seperti susu sapi sama susu kambing. Ya, oleh karena itu susu kuda ini sebenarnya hanya untuk konsumsi anak kuda, hanya untuk full, hanya untuk belonya. Ya. Tapi kalau bagi orang yang ingin mengkonsumsi susu kuda, boleh, monggo. Bagi yang appetite-nya sesuai, ya, yang rasanya pas, ya kan gitu. Ya bisa jadi kan dikasih gula Jawa, dikasih ya rasa-rasa gitu ya. Tapi kalau segarnya ya susu kuda ya seperti itu ya rasanya. Kalau saya nggak doyan susu kuda dan nggak pernah minum itu. Dengar ceritanya aja sudah kecut seperti itu saya sudah bisa membayangkan. Ya mendingan saya menggigit jeruk pecel dibanding susu kuda kan gitu ya. Kecutnya sekalian gitu loh maksud saya ya. Daripada kecut enggak, enak juga enggak. Nah kan tengah-tengah itu kan enggak totalitas menurut saya. Nah, kamu pernah Min? Enak ya? Enggak, Dok. Oh, enggak. Buat obat dulu. Oh Enggak iya, habis juga, Dok. iya memang ya. Memang rasa sesuatu yang dikonsumsi yang aneh gitu ya, itu dipercayai mengandung obat. Kalau bagi saya semua yang kita makan itu obat, ya. Nah, makanya obat itu ya bahagia karena makan, karena bisa tidur, karena pegang uang. Itu tidak kebahagiaan yang utama di masa corona ini ya. Mangan turu nyetel duit, ya itu kebahagiaan itu ya. Ya, Dok. Oke, ada lagi? Terima kasih, Dok. Dok, Oke. Saya izin bertanya, Dok. Kolostrum tuh Ya. beneran bagus buat manusia juga apa enggak sih, Dok? Betul. Kolostrum itu bagus. Ya, kolostrum itu bagus. Nah, masalahnya kan kolostrum manusia kan sudah dapat melalui ibu dulu, ibunya masing-masing. Ya kalau hewan ya kolostrumnya dari induknya masing-masing. Nah, masalahnya kalau kan ada ya ibu yang setelah melahirkan itu ASI-nya nggak keluar ya. Padahal bayi itu butuh kolostrum, kan gitu ya. Nah, itu bisa bisa dicarikan tapi nggak mungkin lah, karena tetap meskipun keluar hanya 1 mili pun atau 2 mili ya, itu tetap kolostrum itu pasti bisa dihasilkan oleh ibu yang setelah melahirkan dan mesti itu diminumkan ke anak, karena 1 mili 2 mili itu nanti yang akan seumur hidup ya, akan menjamin kekebalan tubuh anak ya, pasti dapat. Nah kalaupun toh memang nggak dapat, itu ada kolostrum racian kan yang ada di pabrikan itu ya, nggak mungkin diambilkan kolostrum dari sapi. Ya, kolostrum dari sapi ya untuk anaknya sapi, karena kan kekebalannya kan beda, penyakitnya kan beda. Ya, nah lain halnya apabila itu anak sapi ya, bisa diambilkan dari sesama induk sapi. Ya, kan ada ya induk sapi itu anaknya mau nyusu itu malah dijejek sama induknya ya, nggak mau nyusui ya, keminyi induknya. Ya, sapi-sapi bule sama sapi-sapi yang bule dan pertama kali melahirkan, wah itu yang anyi-anyi itu ya. Jadi harus dicarikan ya kolostrum dari induk yang lain yang juga postpartus. Tapi kalaupun nggak bisa dibelikan ada racikannya kolostrum. Karena kolostrum itu mengingat pentingnya ya. Karena itu seumur hidupnya 1 mili itu bisa menghidupi kita ya, dari ibu 1 mili itu ya menghidupi kita selamanya kan gitu ya. Nah, makanya jasanya ibu ya dan calon-calon ibu. Ya, calon bapak jangan melete gitu ya. Ya, kolostrum sangat penting ya dan harus didapatkan oleh fetus yang baru lahir. Ya karena itu sebagai kekebalan materna yang harus diturunkan dari induk ke anak pertama kali. Ada lagi? Misi Dok, izin bertanya. Ya.
Kan saya pernah ya dok nyampurin perasan jeruk sama susu. Terus Terpotong Fauzan suaramu. maaf dok, saya ulang. Kan saya pernah nyampurin air jeruk peras sama susu. Gimana? Terputus di Fauzan. Mungkin nggak tahu entah di jaringan saya, entah di tempatmu ya. Karena di tempat saya juga sudah mulai ini hujan lebat ini. Ada banyak anak kecil yang main hujan-hujan pula ini yang rame jadi. Kamu nggak ikut hujan-hujan, keramas kalian ya. Bawa sampo sasetan gitu. Biasanya gitu. Halo, Fauzan, gimana? Atau di chat aja, chat coba. Sepertinya sinyal saya, iya. Apakah sudah? Ya, tolong di. Dok? Ya, masih interrupted. Apakah dok? Nah, feedback ya. Oh, jadi kamu asli mana ya? Kan saya pernah nyampur air jeruk keras sama susu. Nah, itu susunya kayak pecah. Loh ya ya. Ya pasti pecah. Ya. Nah, jeruk itu kan apa, jeruk purut atau jeruk apa namanya ini? Jeruk pecel. Nah, ya. Itu kan juga ini apa namanya ya? Ini ya, feedback ya. Nah, di tempat kalian feedback nggak ya suara saya ya? Enggak, dokter. Normal, Dok. Dok. Normal. Enggak ya? Oh, normal ya. Oke. Ya, jadi kenapa kok dikasih jeruk purut pecah? Iya, pasti pecah. Ya. Oke. Karena kalau jeruk purut ya kandungan asam apa namanya ya? Iya, asam sitrus. Nah, ya. Sitrus dari jeruk purut itu kan asam askorbat yang tinggi banget ya, sitrus. Nah, sitrus ini ternyata juga bisa menjadi pelarut nonpolar. Nah, sehingga bisa memecah lemak di situ. Sehingga kalau susu kamu kasih jeruk purut ya pecah. Oleh karena itu, adik-adik kalau misalkan makan penyetan, ya penyetan loh ya, di warung penyetan, ya itu kan dikasih kobokan dan dikasih jeruk purut. Nah, itu tujuan jeruk purutnya itu bukan digunakan untuk dicampurkan ke makanan adik-adik atau dimasukkan ke es teh. Tapi digunakan untuk kobokan memang. Jadi ngobok ya, terus itu jeruknya itu diperkas-perkas gitu. Biar selain tangannya nggak lengket karena habis makan, kena minyak dan sebagainya, itu juga biar aroma tangan itu kembali wangi. Nah, makanya itu. Tapi kan kadang, kalian jujur aja ya, kadang lalapannya seperti kemangi itu kamu cemplungin ke kobokan kan ya. Nah, kadang ada yang seperti itu.
Padahal nggak perlu. Ya lalapan kemanginya itu ya untuk ini, untuk dilalap. Tapi kalau untuk dijadikan sebagai cuci tangan itu nggak bisa. Hanya untuk wangi saja akhirnya, tapi nggak bisa untuk mengurangi lemak di dalam tangannya. Ya, jadi nggak bisa untuk mengurangi lemak di tangan. Ya, yang betul ya jeruk purut itu tadi. Ya, oleh karena itu tadi kalau misalkan lengket ya habis pegang minyak goreng ya atau apa gitu. Ya, yang lengket ya habis apa ini namanya nganu sate, apa itu namanya? Mecelin sate. Nah, itu harus pakai jeruk purut ya untuk menghilangkan lengketnya pada tangan dan untuk mengembalikan aroma pada tangan. Setajam apapun pisau itu nggak bisa ngiris lemak. Ya kan mesti akan gajih atau ya atau lemaknya pada daging kan lengket banget kan nggak bisa diiris oleh pisau yang tajam itu. Ya harus pakai pisau dengan jedak seperti itu ya baru bisa putus. Tapi kalau kalian iris seperti ngiris apa namanya ngiris cabai dan sebagainya itu nggak putus dia. Nah itu ya lemaknya nggak bisa diiris sama pisau yang tajam, harus ditekan pisaunya harus di apa ya di yang apa orang ayam itu ya pisaunya ayam loh jedak yang kotak itu ya. Nah itu baru bisa ya. Nah karena itu ya itu dia kalau memasak daging ya sapi dan sebagainya itu kenapa kok dikasih nanas ya, atau kasih apa itu namanya kasih jeruk daun jeruk ya, atau dikasih daunnya apa ya daun jati. Nah itu karena tujuannya untuk ini apa namanya mengempukkan daging, mengurangi lemak yang menempel pada daging. Tujuannya itu ya makanya ekstrak nanas, jeruk purut, terus daun jati itu kan untuk mengurangi lemak yang ada pada daging itu. Ya itu penemuan orang tua ya memang seperti itu. Yang ilmiahnya harus kita buktikan ya. Nah, jadi itu Fauzannya kenapa kok ya jeruk purut itu bisa memecah karena dia juga pelarut polar ya sitrus yang ada pada jeruk purut itu ya. Oke ya. Oke. Ada lagi? Oke, cukup. Oke, baik. Kalau misalkan sudah tidak ada, ya bisa saya cukupkan. Ya, terima kasih. Tugasnya Tutus untuk kapan kuisnya ya, Tus. Jangan lupa ingatkan saya. Nah, ya. Dokter. Jangan pada tanggal 24 atau 25 karena ada teman kita yang pasti merayakan apa hari Natal ya. Nah, kalau tahun baru aja akan dirayakan bersama dengan kuis kan gitu ya. Anti mainstream ya kalian kan sudah sering ya sudah 17 tahun merayakan tahun baru bersama Cemiwiw ya sekali-kali ya. Secara akademis merayakan tahun baru itu ya. Kalian kan bisa Dok. saling bertukar apa gitu ya di aula atau di Zoom ya. Mengerjakan kuis sambil tahun baruan sama teman-teman seangkatan. Itu kan lebih dibanding cuma berduaan sama orang yang jadi jodohnya orang gitu ya. Gimana Min? Oh, ya Kamu Dok. mesti setuju dengan Apakah saya. ya setuju mawon Dok. Kalau tanggal 24 itu apakah cuti bersama Dok? Iya, cuti bersama itu pasti 24, 25 pasti cuti bersama. Tapi cuti bersama tapi nggak boleh liburan. Edaran pemerintah kan nggak boleh liburan ya untuk menekan COVID. Ya, kalian kalau liburan monggo, tapi jangan lapor atau jangan pamer di sosmed ya. Biar ya kalau liburan kamu nikmati sendirilah ya. Jangan memamerkan sesuatu yang orang lain belum tentu bisa menikmati liburan yang sama sepertimu kan gitu ya. Nah, saya sarankan itu ya. Nah, terutama jelang-jelang akhir tahun ini banyak yang liburan memangnya. Yes. Oke ya itu ya. Nah, meskipun cuti bersama kalian di rumah aja loh ya. Kuliahnya dari rumah aja, pakai cuti juga ya. Perasaan nggak setiap hari nggak ada cuti deh, mesti kuliah terus di sini. Oke, tidak ada pertanyaan? Sudah, Hit? Oke. Saya bisa cukupkan ya.
Kurang lebihnya mohon maaf ya, saya bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih warahmatullahi Dok. wabarakatuh, dokter. Terima kasih dokter. Birek, kapan Rek? Ayo Jan, Jangan tanggal 26 terus. jangan tahun baru lah. Jan. Bagus suruh kuis. 28 fix. Ya setidaknya 28 gua Lu udah di 28 BWI. kemana? 28 itu Ya setidaknya 28 gua udah di BWI. 28 bebas, aku itu manut. hari Senin. Ya udah 28 enggak apa. Cuti bersama. Siapa sih yang mantul itu? 24 25 terus. 24 25 lu Natalan, prank, minta ditabok nih anak. Jangan, Sekalian gak usah jangan, oh iya, kuis sih, jangan. Don. Jangan 24 25 Awet, jangan awet fix. Hanya banget hanya 20 kenapa? 20. Saja sih manut. 20 besok tuh. Kalau minggu besok kenapa? Iya. Iya. Enggak apa-apa cuy. Ya mending minggu besok. Apakah ada itu? Cek dulu, guys. Apakah ada Oh iya sih. nggak ada tembus sama webinar anatomi. 19? Tembus sama anatomi. Mending minggu. Iya sih, anatomi wajib. Hujan apa nih Mas? Malam aja maksudnya. Biokimia maksudnya. Ada Tanggal tanggal 29, tanggal 29. Jauh banget, Rek. Widih, ya biasa aja sih, Tus. Kalau jauh banget segitu, Tus. Nanti malam aja lah, double sama Ada webinar. webinar nanti malam. Dona. Tanggal Selasa minggu depan kenapa? Tanggal Ini 22. di Nggak tahu. Kan soalnya kuliah umum kadang dadak gitu. Ya udah, manut Tus besok katanya prank, sok mutusi. Apa sih? komting monggo. Prank gitu. Emang komting ada di sini? Nggak ada coy. Malam Tanggal doang. 31 Pagi malam. sore magang. Tuh Januar nggak bisa pagi sampai sore. Tanggal 31 malam. Janu minta tanggal berapa Janu? Janu magang Januari kan? Enggak, jadi mulai tanggal 19 sudah magang. Oh, Berarti ambil malam jam 7 ya. Tanggalnya guys, tanggal berapa? Kalau bisa jangan tembus sama anatomi, boy. Sabtunya ada webinar tanggal 19. Webinarnya jam berapa tuh? Jam 12 sampai jam setengah 5. Jangan malming, please. Oh, jangan. Jumat malam aja gimana? Jumat malam, bentar. Tanggal 18 berarti. Tanggal 18 tuh ada PMD UAS Biokim. Tanggal 18. UAS? Anu, Siapan kayak UAS itu mentor loh, terus, Don. coy. Mentoring bareng. Mentoring. Malam itu dari jam sore, Ding. Aku lo ikut, tapi aku nggak tahu. Terus kapan, Bos? Kapan, Bos? Kapan, Rek? Bukannya mentoring tuh sore. Ya, jam 16.30. Sampai selesai, nggak tahu selesainya. Selesainya itu yang nggak tahu. Tapi nggak mungkin sampai jam 7 sih. Iya.
Ini lo kata Ojan malam Sabtu. Malam Sabtu berarti tanggal 18 ya? Jam 7 aja. 7.30 juga boleh sih. Ada tutor terus takutnya terus. Mindep aja nggak apa-apa sih, Jumat mindep. Itu lu gak tutor anatomi Jan besoknya. Jumat minggu tanggal 31. Minggu biasanya. Kalau Selasa besok tanggal 22 kan udah nggak ada kegiatan tuh. Malamnya. Boleh. Jadi boleh. Jadi malamnya habis siangnya tuh praktikum, malamnya kuis. Nah ya, Selasa malam tuh kosong. Itu tanggal berapa tuh Selasa malam? Selasa malam tanggal 22. Oke, nggak apa-apa sih. Saya chat deh tuh. Guys, mau nggak Selasa minggu depan tanggal Ojan OTW BWI kapan Jan? tanggal 23 jam 10. 10 malam atau 10 siang, Jan? Wes lagi. Live right. Agama. Kelas agama kita, guys. Sampai bertemu. Fania, Bobo, Fania. Kemana Fania? Fania keturun Fania. Telepon.